Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya untuk kelas 9A, B, dan C. Pada pagi hari ini, perkenalkan nama Ibu Mimadi Budiasih, asal dari Serunggu Pondok, akan menyampaikan materi pelajaran IPA. Sebelum kita masuk ke pelajaran IPA terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak semuanya bisa menerima dengan baik pula. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan hari ini anak-anak sehat semua. Dan salam sama keluarga supaya kita diberikan kesehatan untuk menghadapi wabah ini, yaitu pandemi corona. Jaga kesehatan anak baik-baik dengan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker apabila anak-anak bepergian, dan selalu yang paling penting adalah menjaga jarak ketika kita bersosialisasi. Nah itu salam pembuka dari Ibu. Nah sekarang apa yang perlu anak-anak lakukan untuk mengikuti proses pembelajaran IPA? Yang pertama yang Ibu tekankan adalah masalah penilaian. Penilaian di sini ada dua. Penilaian pengetahuan yang meliputi penilaian ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan yang tidak kalah penting adalah penilaian tugas. Itu untuk nilai pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini meliputi penilaian proyek dan penilaian produk. Nah, yang terakhir adalah penilaian sikap. Untuk memperoleh penilaian sikap atau anak-anak supaya bisa meninggalkan sekolah ini, bisa menamatkan diri, tentu kita tidak bisa terlepas dari penilaian sikap yang anak-anak lakukan setiap dalam proses pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah tatap muka. Penilaian sikap ini meliputi penilaian spiritual dan penilaian sosial. Nah, untuk menilai penilaian spiritual, nanti sewaktu-waktu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian melalui WA misalnya. Bagaimana anak-anak? Sudahkah anak-anak sembahyang? Sudahkah anak-anak yang putri-putri terutama mengaturkan sesajen? Nah itu kalau seandainya anak-anak menjawab dalam WA tersebut, maka anak-anak akan sudah mendapatkan poin penilaian spiritual. Sekaligus terimplikasi di situ adalah penilaian sosialnya. Berarti anak-anak sudah mampu berinteraksi secara sosial dengan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh ibu maupun bapak guru yang lainnya. Begitu pula kalau seandainya teman-teman kalian bertanya, anak-anak wajib memberikan jawaban. Tuh, berarti penilaian sikap sosial anak-anak sudah tercermin di situ. Nah, itu untuk masalah penilaian. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dalam proses penilaian tersebut, baik penilaian secara ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester, ada nilai batas akhir yang anak-anak harus dapatkan, yang disebut dengan KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Tentu anak-anak bertanya, apakah KKM di kelas 8
dengan KKM di kelas 9 ini sama? Tentu tidak. Karena kalian sudah melangkah lebih satu tahap lagi. Itu untuk KKM kelas 9 untuk seluruh mata pelajaran itu adalah 75. Berarti batas akhir nilai yang akan anak-anak peroleh di dalam memperoleh nilai baik ulangan harian maupun ulangan tengah semester maupun penilaian akhir semester itu adalah 75. Kalau seandainya nilai tersebut belum anak-anak dapatkan, dalam proses penilaian tersebut belum mencapai nilai 75, berarti anak-anak dinyatakan belum tuntas dalam setiap kompetensi dasar yang anak-anak pelajari. Apa langkah selanjutnya yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus mengikuti yang disebut dengan proses remedial atau perbaikan nilai. Tentu anak-anak bertanya, setelah saya memperoleh remedial, setelah saya melakukan proses remedial, apakah saya memperoleh nilai sesuai dengan nilai yang saya dapatkan? Tentu anak-anak bertanya seperti itu. Ada aturannya anak-anak. Tuh, kalau seandainya anak-anak dalam proses penilaian remedial memperoleh nilai 100, nanti nilai yang akan anak-anak dapatkan itu bukan 100, ini sudah menjadi ketentuan. Tuh, berarti anak-anak hanya memperoleh nilai batas KKM saja, yaitu 75. Nah, sekarang bagaimana caranya kita harus supaya tidak remedi, supaya nilai yang saya dapatkan itu tidak sia-sia? Maka hal yang harus anak-anak lakukan itu adalah di dalam ulangan itu harus memperoleh nilai di atas KKM atau minimal KKM supaya jerih payah anak-anak itu tidak rugi. Bagaimana caranya kita memperoleh nilai yang maksimal? Anak-anak harus mengikuti pelajaran ini dengan baik dan dengan tekun. Bisa dipahami anak-anak? Nah, mudah-mudahan bisa dan anak-anak bisa mengerti. Nah, sekarang materi apa yang harus saya pelajari atau materi apa yang saya harus ketahui untuk pertemuan yang pertama ini? Tentu anak-anak bertanya, apa sih nanti yang akan diberikan oleh ibu gurunya? Terus seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung ke kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini atau bab 1 yang akan kita bahas hari ini adalah pembelahan sel yang tercakup di dalam reproduksi atau sistem perkembangbiakan pada manusia. Nah, perhatikan slide yang akan Ibu tayangkan pada pagi hari ini. Perhatikan anak-anak, di sini ada sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah materi yang pertama atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Tentu anak-anak bertanya, kok banyak sekali, Bu, tanda panahnya? Apa mungkin kita bisa menyelesaikan semuanya itu dalam 2 jam hari ini? Tentu tidak. Kita akan belajar satu per satu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pembelahan sel. Nah, sebelum apa itu pembelahan sel? Ada tujuan yang harus anak-anak pahami dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah nanti anak-anak bisa mendefinisikan apa itu pembelahan sel. Kemudian yang kedua, mengapa sel itu mengalami pembelahan. Kemudian yang ketiga, memahami tahapan-tahapan atau fase-fase pembelahan sel, baik secara mitosis maupun secara meiosis. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri daripada masing-masing fase pembelahan sel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak bisa membedakan pembelahan sel secara mitosis dengan pembelahan sel secara meiosis. Nah, itulah 5 tujuan yang harus anak-anak pahami dan harus anak-anak kuasai
dalam pertemuan pertama yang menyenangkan kali ini. Nah, sekarang Ibu akan mulai dengan definisi pembelahan sel. Apakah itu pembelahan sel? Atau apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Pembelahan sel itu tiada lain adalah, kalau anak-anak perhatikan di dalam tayangan Ibu, itu adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Anak-anak bisa lihat gambar. Di situ terjadi lekukan-lekukan yang pada nantinya akan membagi sebuah satu sel induk menjadi 2 sel anak. Sebelum kita lanjut kepada mengapa atau apa tujuan daripada pembelahan sel itu sendiri, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan, pembelahan sel itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pembelahan secara mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis. Nah, kita lanjutkan dengan apakah tujuan pembelahan sel yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Yang pertama, pembelahan sel itu berfungsi untuk pertumbuhan. Bisa anak-anak lihat gambar yang tertayang, mulai dari anak merangkak, sudah itu tumbuh menjadi lebih besar, tumbuh menjadi lebih tinggi, tumbuh menjadi lebih tinggi, dan seterusnya. Kemudian alasan yang kedua atau tujuan yang kedua mengapa sel itu membelah adalah untuk perbaikan. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sini secara sederhana sudah ditayangkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk reproduksi. Ini yang tidak kalah penting. Kita lanjutkan. Ibu akan ulas satu persatu mengenai alasan atau tujuan daripada sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Tentu anak-anak masih ingat materi kelas 7. Ini salah satu ciri daripada setiap makhluk hidup, selain ciri-ciri yang lainnya. Kemudian makhluk hidup itu dapat tumbuh karena selnya bertambah banyak melalui suatu proses tahapan-tahapan tertentu. Semakin banyak sel yang dihasilkan, maka semakin besarlah ukuran setiap makhluk hidup. Tuh, seperti gambar, mulai dari bayi, sudah itu sel-selnya mengalami pertumbuhan menjadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan akhirnya dewasa. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk perbaikan. Nah, sekarang anak-anak musim layang-layang, kan begitu. Anak-anak tentu kepingin, saya harus membuat layang-layang yang bagus. Nah, ketika dalam pembuatan itu kita tidak sadari. Tentu dalam pembuatan layang-layang itu anak-anak tidak bisa memakai tangan saja. Memakai peralatan seperti pisau misalnya. Karena keteledoran dan kurang konsentrasi, tidak sengaja tangannya anak-anak itu tergores. Sehingga terjadilah luka. Dan akhirnya keluar darah. Luka ini sebenarnya adalah terjadi kerusakan pada jaringan, yang mana jaringan ini anak-anak sudah ketahui di dalam kelas 7. Dalam belajar organisasi kehidupan, jaringan itu merupakan kumpulan daripada beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, tetapi lama-kelamaan tentu anak-anak bertanya, kalau anak-anak lihat gambar satu yang diperlihatkan tangan yang luka, kemudian lama-kelamaan tangan itu lukanya mengecil dan akhirnya terakhir bisa hilang. Proses apakah yang terjadi? Tentu anak-anak bertanya. Lama-kelamaan luka ini menutup dan akhirnya terbentuk atau tangan kita kok kembali normal. Nah, dalam proses ini terjadi
yang disebut dengan perbaikan pada jaringan sehingga tangan kita tetap utuh kembali. Tetapi kalau anak-anak perhatikan, tangan yang semula atau yang terjadi luka nanti itu warnanya akan lebih pucat, lebih berbeda dibandingkan dengan jaringan-jaringan atau kulit yang ada di sebelahnya. Nah, itu untuk tujuan pembelahan sel yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah reproduksi. Reproduksi ini juga merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Tanpa adanya reproduksi, makhluk hidup tidak akan bisa melestarikan jenisnya. Tentu anak-anak bertanya, reproduksi itu berapa macamnya? Atau ada berapa macam saja? Atau dengan cara bagaimana saja makhluk hidup itu dapat bereproduksi atau berkembang biak? Yang pertama, reproduksi itu ada reproduksi aseksual atau disebut juga dengan reproduksi tidak kawin atau vegetatif. Kemudian yang kedua adalah reproduksi seksual atau disebut juga dengan reproduksi secara kawin atau generatif. Kalau anak-anak lihat di sini sudah Ibu tayangkan dua buah gambar laki dan perempuan, di mana di sebelahnya ada anak yang terkandung di dalam rahim ibunya. Itu gambarnya terpotong anak-anak. Berarti proses reproduksi itu akan bisa berlangsung kalau secara seksual tidak mungkin ada ibu saja atau tidak mungkin ada bapak saja. Maka tidak akan bisa nanti terbentuk anak seperti anak-anak yang lahir ke dunia ini. Tentu ada ibu anak-anak sendiri, ada ayah anak-anak sendiri. Itu nanti terjadi suatu kerjasama yang baik sehingga lahirlah anak-anak yang sekarang yang bisa melihat prosesnya nanti seperti apa. Nah, itu 3 tujuan atau 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Bisa dilanjutkan anak-anak? Masih bisa menerima atau masih bisa semangat? Tetap semangat. Kita lanjut dengan materi yang berikutnya. Kita akan mulai dengan pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Perhatikan tayangan yang Ibu sajikan. Simak dengan sebaik-baiknya. Kemudian resapi dan pahami satu per satu. Pembelahan mitosis itu tiada lain adalah pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian sel anak yang terbentuk dari proses pembelahan mitosis itu identik dengan sel induknya. Dilihat dari segi faktor genetika atau gen. Kemudian yang ketiga adalah kromosom sel anak yang terbentuk melalui pembelahan mitosis itu mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis ini sendiri terjadi pada sel tubuh atau disebut juga dengan sel soma yang terjadi dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Bisa dipahami? Nah, itu yang dimaksud dengan proses pembelahan mitosis. Kalau kita simpulkan, pembelahan mitosis itu adalah suatu proses berkesinambungan yang melalui suatu tahapan-tahapan atau fase-fase pembelahan, sehingga menghasilkan 2 sel anakan, di mana sel anak ini mempunyai struktur genetika yang identik dengan sel induknya. Dan jumlah kromosom sel anaknya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Terjadi pada sel soma atau terjadi pada sel tubuh setiap makhluk
hidup. Nah, mudah-mudahan tayangan atau penjelasan ini bisa anak-anak pahami untuk pembelahan mitosis. Kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis, ini tahapannya atau fasenya terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase profase. Perhatikan gambar yang Ibu tunjuk ini. Ini adalah benang-benang atau gelendong pembelahan. Kemudian yang ada di dalamnya ini adalah inti sel yang akan mengalami proses pembelahan. Di dalam inti sel inilah terdapat materi genetik yang disebut dengan kromosom. Kalau anak-anak lihat di sini ada lekukan-lekukan atau ada bagian-bagian yang panjang yang disebut atau berupa benang-benang. Inilah nanti yang akan mengalami proses pembelahan. Nah, tentu anak-anak bertanya atau bisa anak-anak melihat tayangan dan bisa anak-anak membaca sendiri bagaimanakah ciri-ciri daripada fase profase. Fase profase ini merupakan tahapan pertama dari proses pembelahan sel. Kalau anak-anak lihat, pada kembali Ibu lihat di sini, bagian membran intinya atau bagian luarnya ini akan mengalami kerusakan atau merusak sehingga terbentuk bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Nah, itu ciri daripada fase profase. Kemudian ciri daripada fase profase yang kedua itu adalah benang-benang kromatin memadat. Benang-benang kromatin memadat menjadi benang-benang kromosom. Itu untuk tahap atau fase profase. Masih semangat anak-anak? Kita lanjutkan dengan pembelahan sel yang kedua, yaitu fase pembelahan metafase. Pada fase metafase ini, kalau anak-anak perhatikan gambar, kromosomnya ini sudah berjajar pada bidang-bidang pembelahan. Kalau anak-anak lihat, ini kromosomnya sudah berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian ini adalah sentrosomnya. Ini adalah gelendong-gelendong pembelahan atau disebut dengan benang spindle. Fase yang ketiga yaitu adalah fase anafase. Kalau anak-anak amati gambar fase pembelahan sel, ini adalah kromosomnya. Kromosom sudah menuju ke bagian yang disebut dengan kutub pembelahan, bergerak ke kutub pembelahan. Kromosom ini sudah terbagi menjadi 2, masing-masing kromosom ini menuju ke kutubnya masing-masing. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kalau anak-anak lihat, ini jumlahnya sama. Ada 4, ini ada 4. Kemudian fase yang terakhir dari fase pembelahan sel secara mitosis itu adalah fase
telopase. Pada fase telopase ini, membran inti sudah mulai terbentuk kembali dengan proses bergabungnya kembali membran inti. Ini kalau anak-anak lihat membran intinya. Nah, kromosom itu mulai meregang. Kromosomnya mulai meregang. Fragmen-fragmennya kembali membentuk membran inti. Ini adalah dua sel anakan yang terbentuk di dalam fase telofase. Berarti dari satu sel induk, setelah melalui proses fase-fase pembelahan yang meliputi profase, metafase, dan anafase, yang terakhir adalah telofase, terbentuklah dua sel anakan. Ini yang terakhir. Berarti proses pembelahan secara mitosis dengan 4 tahapan fase pembelahannya sudah berakhir dengan terbentuknya dua sel anakan. Sel anakan inilah yang mempunyai jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Kalau sel induknya mempunyai jumlah kromosom 2N atau bersifat diploid, maka jumlah kromosom sel anakannya juga 2N atau diploid. Tentu anak-anak bertanya, apa yang dimaksud dengan diploid? Sel diploid itu tiada lain adalah sel yang mempunyai jumlah kromosom berpasangan. Itu disebut dengan sel diploid. Contoh, kalau kita manusia, jumlah kromosom yang kita miliki itu adalah 46 buah atau 23 pasang. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa dipahami? Nah, itu untuk pembelahan mitosis. Kita lanjutkan pada materi yang terakhir adalah pembelahan meiosis. Kita lanjutkan dengan pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis, apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, menghasilkan 4 sel anakan. Sel anak yang terbentuk, susunan genetiknya tidak sama dengan sel induknya. Kromosom sel anak atau jumlah kromosom sel anak itu adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kalau misalnya sel induk memiliki jumlah kromosom 6 buah, maka jumlah kromosom sel anaknya itu adalah 3 buah. Setengah dari 6 itu adalah 3. Pembelahan meiosis ini nanti akan menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Karena jumlah kromosom sel anak ini berkurang, itu merupakan setengah dari jumlah kromosom sel induk, maka pembelahan meiosis juga disebut dengan proses pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual, yaitu dalam proses pembentukan sperma yang disebut dengan istilah spermatogenesis, dan proses pembentukan ovum atau sel telur yang disebut dengan proses
oogenesis. Nah, apakah sama fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan sel secara meiosis dengan pembelahan sel secara meiosis? Lihatlah materi atau tayangan berikutnya. Perhatikan gambar atau tayangan yang sudah ada di depan layar HP atau layar komputernya anak masing-masing. Bagaimana? Masih semangat? Jangan menyerah untuk belajar. Perhatikan dengan seksama. Amati satu persatu dari gambar-gambar yang anak-anak lihat atau yang ibu tayangkan. Berbeda dengan pembelahan mitosis itu tahapannya atau fasenya ada 4, sedangkan kalau pada pembelahan meiosis, kalau anak-anak lihat, ini kok banyak sekali dan ruwet. Itu mungkin dalam bayangan anak-anak. Jangan diruwetkan, mari kita gampangkan. Itu. Ada 8 fase dalam proses pembelahan meiosis atau pada pembelahan meiosis ini tahapannya adalah 2 tahapan di mana masing-masing tahapan pada intinya prosesnya sama. Yang pertama itu adalah disebut dengan profase juga anak-anak. Ini kalau anak-anak lihat ada profase 1. Berarti ini adalah tahapan yang pertama atau fase-fase yang pertama. Pada pembelahan meiosis, pada fase profase 1, kalau anak-anak lihat, ini adalah sel induknya yang akan mengalami proses pembelahan. Ini ada di sini sel diploid atau 2N. Berarti jumlah kromosomnya berpasangan. Pada fase profase 1, membran inti akan rusak, membentuk bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Dan terbentuk gelendong pembelahan. Itu ciri-ciri atau karakteristik dari profase 1. Kemudian pada metafase 1, kromosom sudah mulai berjejer pada bidang pembelahan. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kalau anak-anak lihat gambarnya, ini adalah kromosomnya, ini adalah benang atau bidang pembelahannya. Ini adalah benang-benang spindle atau benang-benang pembelahan yang menghubungkan masing-masing daripada kromosom ini. Kemudian fase yang ketiga itu adalah anafase 1. Pada fase anafase 1, kromosom ini memisah dan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kalau anak-anak lihat, dari bersatu dia mulai bergeser menuju ke kutub-kutubnya masing-masing. Dan fase yang terakhir itu adalah telofase 1 untuk tahapan yang pertama. Pada fase telofase 1, ini karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah kromosom yang homolog atau kromosom yang sama. Ini memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran intinya mulai terbentuk kembali atau fragmen-fragmennya itu akan terbentuk kembali
Dan terakhir itu adalah setelah terjadi penggentingan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma yang menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, ini untuk tahapan terakhir daripada pembelahan meiosis tahapan 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang kedua yang disebut dengan tahapan pertamanya adalah fase profase 2. Pada intinya, fase profase 2 atau karakteristik daripada fase profase 2 ini itu pada intinya adalah sama, yaitu membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen-fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Masih semangat anak-anak dan bisa dipahami? Metafase yang kedua. Ini kromosom berjejer atau berjajar pada bidang pembelahan. Ini kromosomnya. Sama dengan tadi metafase 1. Kemudian fase yang ketiga itu adalah anafase 2. Kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Ini pergerakannya sudah mulai terbuka menuju ke kutub-kutub yang berlawanan atau menuju ke kutub-kutub pembelahan. Dan yang terakhir adalah fase telofase 2. Pada telofase 2, kalau anak-anak lihat, dari satu sel induk ini sudah mengalami proses pembelahan dengan diikuti penggentingan sitoplasma atau lekukan sehingga terbentuklah 4 sel anakan pada proses terakhir pembelahan meiosis. Ada 4 sel anak. Nah, itu adalah proses terakhir daripada pembelahan meiosis. Tentu anak-anak bertanya, dari satu sel induk yang mengalami proses pembelahan, pada akhirnya akan terbentuk 4 sel anak baru, di mana sel anak baru yang terbentuk ini mempunyai jumlah kromosom yang berbeda dengan sel induknya, yaitu setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kalau kita simpulkan, pembelahan meiosis ini mengalami 2 tahapan fase pembelahan, yaitu tahapan 1 yang meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan, dan pembelahan meiosis anakan yang terbentuk memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, sehingga pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Gimana anak-anak? Bisa diterima dengan baik? Dan Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan ini dapat anak-anak memorikan di dalam memori otak anak masing-masing. Selamat mengingat dan selamat belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, ada ketentuan yang harus anak-anak laksanakan.
yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar daya serap yang anak-anak bisa terima untuk proses pembelajaran dari rumah ini. Nanti anak-anak harus mengerjakan tes atau soal, ada 10 buah soal yang harus anak-anak jawab, yaitu di dalam soal ini Ibu buat atau Ibu simpan di dalam link khusus, yaitu Google Form. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, bisa anak-anak baca di layar HP-nya anak masing-masing atau di depan laptopnya anak masing-masing. Tugas yang pertama adalah sebutkan organ reproduksi pada wanita dan jelaskan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sebutkan organ reproduksi pada laki-laki dan jelaskan fungsinya masing-masing. Tugas ini silakan anak-anak kerjakan pada buku catatan masing-masing sebagai bahan dokumen atau portofolio. Ada indikator yang harus anak-anak ketahui di dalam pengumpulan tugas ini. Yang pertama adalah tentu performance atau tampilan luar. Yang disebut dengan tampilan luar karena anak-anak menulis, tentu tulisannya harus serapi mungkin. Silakan anak-anak dalam menulis itu berhati-hati. Mana menggunakan huruf besar, mana menggunakan huruf kecil, ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian indikator yang kedua, waktu pengumpulan tugas. Waktu pengumpulan tugas ini sangat penting bagi ibu selaku guru untuk memberikan reward atau nilai kepada anak-anak dan juga untuk meningkatkan rasa motivasi dan tanggung jawab atau karakter tanggung jawabnya anak-anak masing-masing. Karena melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah berlangsung, banyak guru-guru yang mengeluh, anak-anak itu jarang mengumpulkan tugas, tidak mau mengumpulkan tugas, terlambat mengumpulkan tugas. Kalau untuk pelajaran IPA, tidak ada yang mengatakan terlambat mengumpulkan tugas. Karena pengumpulan atau waktu pengumpulan tugas ini merupakan reward yang sangat berharga di mana untuk anak-anak memperoleh nilai maksimal. Bisa dipahami anak-anak? Nah, selain waktu, selain tulisan, tentu yang tidak kalah penting konten daripada tugas yang akan anak sajikan atau jawaban atau isi daripada tugas itu sendiri, ini yang paling penting yang merespon anak-anak atau yang ibu perhatikan di dalam memperoleh nilai. Mudah-mudahan pertemuan pertama kali ini menyenangkan bagi anak-anak semua. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat belajar.